lagi dengan saya Tamara Komalasari dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini aku mendapatkan tugas lagi dari guru biologi aku yaitu Eci. Nah, kali ini aku bakal ngasih video memberi informasi mengenai tanda penyakit menular seksual. Kalian pasti udah tahu kan seksual itu gimana? Pasti ya, udah tau lah kalau yang cukup udah dewasa pasti udah tahu. Nah, ini aku bakal ngasih informasinya itu penyakitnya, kayak penyakit penularannya seksualnya. Nah, penyakit menular seksual atau PMS dan dikenal juga infeksi menular seksual IMS. Penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Media penularan ini dapat melalui darah. Terus cairan apa tuh kak? Ada cairan itu ada 3, cairan sperma, cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya. Penularan PMS terjadi ketika adanya kontak langsung dengan cairan infeksius dengan lesu kulit, selaput lendir atau darah, melalui hubungan seksual. Contohnya melalui hubungan seksual itu ada 3. Yang pertama anal, vagina, dan oral. Dengan pasangan yang sedang PMS. Jadi kali ini kalian tuh kayak masih mikir PMS tuh, cewek ini kayaknya lagi haid deh, PMS ya, marah-marah mulu. Sebenarnya tuh PMS bukan kayak gitu, PMS yang kayak gitu namanya mitos. Ya, mitos guys, mitos. Nah, penyakit penularan seksual dapat disebabkan berapa hal sebagai berikut. Yang satu, itu bakteri. Bakteri misalnya pada gonore, kencing menanah. Wah, bahaya banget kan kencing menanah, pasti sakit banget. Nah, itu bisa disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Contoh kedua bakteri itu sifilis, raja singa, disebabkan oleh juga Treponema pallidum. 2. Virus herpes genital. Herpes simplex virus. Contoh kedua dari virus itu HIV. Ketiga, kutil pada kelamin, human papilloma virus. Ketiga, parasit. Parasit trichomoniasis. Gejala PMS yang ditimbulkan dapat berbeda tergantung dari infeksi yang didapatkan atau juga bisa berbeda pada pria atau wanita. Ada beberapa gejala umum yang ditimbulkan pada penyakit penularan seksual, misalnya kencing menanah, yaitu yang kayak tadi bakteri. Kedua, keputihan yang tak biasa. Kak, tak biasa itu kayak gimana sih kak? Nih, aku kasih tahu ya buat perempuan, terutama buat kaum hawa, yaitu kayak berbau. Kalian pasti pernah kayak ngerasakan berbau kan, keputihannya tuh kental, kayak kekuningan juga banyak. Itu juga keputihan yang tak biasanya. Terus lebih banyak kayak ngerasa kayaknya aku haid deh, tapi aku bukan bulannya. Pas kamu lihat tuh ternyata keputihan kamu banyak banget. Terus dicampurnya dengan darah, misalnya buat perempuan nih biasanya kayak aku lagi haid tuh kok ada keputihan juga, itu tak biasanya loh keputihannya. Yang ketiga itu nyeri saat berkemih. Keempat, nyeri saat berhubungan. Dan kelima, gatal adanya raung pada kelamin. Ada beberapa faktor yang beresiko yang menyebabkan seseorang dapat terinfeksi oleh penyakit penularan seksual, diantaranya adalah 1. Jika berhubungan seksual tanpa kondom. Pada saat melakukan hubungan seksual pada pasangan yang terinfeksi PMS dengan tanpa kondom akan terkena resiko terkenanya PMS. Kedua, kontak seksual pada lebih dari 1 orang. Kita mikir aja deh, 1 orang aja kalau udah kena PMS, kita udah bahaya banget buat diri kita, kaum hawa. Apalagi kalau misalnya bergonta-ganti pasangan, itu makin meningkatkan hubungan seksual ini, resiko terjadi PMS-nya akan semakin menaik. Aku bakal ngasih tahu cara untuk mencegah atau tidak terkena terinfeksi penyakit menular seksual. Contohnya ada 4. Yang pertama itu tetap setia pada pasangan. Tuh yang tadi aku jelasin, yang terakhir itu jadi gonta-ganti. Soalnya kalau gonta-ganti semakin tinggi. Terus kedua, gunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Bagi kalian yang udah nikah nih, terus nggak mau punya anak dulu mau pacaran dulu pacaran halal. Nah, itu bisa pakai kondom karena bisa juga menghambat keturunan. Tapi kalau emang kalian mau mempercepat keturunan ya lebih baik jangan pakai. Terus tidak melakukan sex toys.
cara bergiliran. Aku juga nggak tahu ya yang ketiga ini gimana cara menjaganya. Soalnya aku udah nonton videonya tuh kayak sex toys tuh kayak gimana sih, aku juga kurang ngerti. Kalian juga bisa cari tahu tentang sex toys itu ke guru kalian, ke YouTube atau ke dokter. Aku sih ya karena ini mepet videonya, jadi aku cepet-cepet aja kayak memahami video orang lain. Terus yang terakhir itu sunat pada lelaki nih, bagi kalian kaum Adam yang ingin nikah muda, gak mau bikin istri kalian penyakit HIV, kalian sunat dulu. Lebih baik kalian sunat, kan kewajiban juga bagi orang muslim kan sunat. Terus kalau misalnya udah sunat tuh lelaki itu bisa mengurangi risiko menular HIV loh. Kita yang terkena cewek itu kayak wah, bisa menjaga HIV pada perempuan, baik itu juga kepada kaum Adam. Kalau misalnya HIV itu bisa terinfeksi banyaknya 60%, lebih banyak dari setengahnya. Selain itu sunat juga bisa mengurangi penularan HPV, itu genital ataupun herpes genital. Nah, kalian udah memahami. Kalau misalnya kalian belum bisa memahami, bisa komen, bisa nanya-nanya ke aku. Aku bakal ngasih tahu di linknya ada yang nama IG aku. Aku akan ngasih tahu kontak WA aku ya, karena juga privasi juga kalau WA. Kali ini yang tadi aku informasi mengenai penularan seksual, semoga kalian bisa memahaminya secara baik, mengerti apa yang aku sampaikan. Maaf banget kalau emang aku mengucapkan kata-kata kotor. Aku udah izin ke guru aku, ke guru biologi aku yaitu Meci. Aku udah izin, aku mau mengenai omongan tentang seksual ini. Udah ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.